Dulu, orang mengatakan bahwa ular piton Burma di Florida tidak memiliki predator alami. Bahkan manusia, dengan perangkap, senjata, dan helikopter, hanya dapat memperlambat mereka, bukan menghentikan mereka. Namun pagi itu, jauh di dalam Everglades, tim peneliti menemukan seekor ular piton jantan dengan panjang hampir 4 meter dan berat lebih dari 20 kg, bernama Loki. Mereka telah melepaskannya beberapa waktu lalu untuk sebuah percobaan. Tetapi, sebelum ia dapat melakukan apapun, sesuatu telah dengan sengaja membunuhnya. Ia tergeletak tak bergerak, tanpa kepala. Lehernya telah terkoyak, dan tubuhnya tertutup jarum pinus. Siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini? Singa gunung, beruang, aligator raksasa, atau mungkin seorang wanita kecil yang kebetulan dikenal sebagai pemburu ular profesional nomor 1 di Amerika. Baiklah, tidak perlu menebak lagi. Mari kita mulai ceritanya. Tetapi, sebelum kita menyelami kematian aneh Loki, kita perlu memahami mengapa ular piton Burma telah menjadi bencana ekologis terbesar dalam sejarah Florida. Tidak ada yang tahu bagaimana ular piton pertama muncul. Catatan paling awal dari tahun 1930 hanya menunjukkan beberapa individu yang tersebar. Namun pada tahun 1970, semuanya meledak. Florida telah menjadi ibu kota hewan peliharaan eksotis. Monyet, burung beo Amazon, kadal Amerika Selatan, dan terutama ular piton Burma. Cantik, jinak saat masih muda, dengan pola coklat keemasan seperti sutra. Kemudian, mereka tumbuh dewasa. Seekor ular dewasa dapat mencapai panjang 4 hingga 5 meter, dengan berat 20 hingga 40 kg. Terlalu besar untuk ruang tamu atau akuarium kaca, ribuan orang akhirnya memilih solusi paling sederhana, melepaskan mereka ke Everglades. Sebuah tempat dengan cuaca hangat, air dangkal, tempat persembunyian yang tak ada habisnya, dan hampir tidak ada predator. Pada tahun 1992, badai Andrew kategori 5 menghancurkan Miami dan secara tidak sengaja memicu pelarian massal terbesar dalam sejarah. Sebuah fasilitas penangkaran reptil hancur, melepaskan ratusan bayi ular piton. Seorang pejabat FWC mengakui di The New Yorker, "Saat itulah kita kalah dalam pertarungan tanpa menyadarinya." Pada tahun 2000, ular piton Burma dipastikan berhasil berkembang biak di alam liar. Pada tahun 2010, jumlahnya melebihi 30.000 ekor. Tentu saja, manusia tidak hanya diam saja, tetapi mereka ragu-ragu dan bergerak terlalu lambat. Baru pada tahun 2017, Amerika akhirnya melarang impor spesies invasif secara nasional bersamaan dengan dibukanya program seperti Piton Challenge. Program ini membayar tarif per jam dan menawarkan hadiah uang berdasarkan ukuran rekor, dengan hadiah tertinggi mencapai 480 juta rupiah. Dari tahun 2017 hingga sekarang, lebih dari 14.000 ular piton telah disingkirkan. Tetapi, itu masih jauh dari cukup karena tingkat reproduksi mereka lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menemukannya. Perkiraan jumlah mereka saat ini berkisar dari 30.000 hingga lebih dari 300.000 ekor hewan. Tidak ada yang bisa menghitung pastinya. Di Everglades, mereka tumbuh lebih cepat, menjadi lebih besar, dan jauh lebih menakutkan daripada di habitat aslinya di Asia Tenggara. Banyak individu yang mencapai panjang 6 meter, dengan berat setara seekor sapi, dan bergerak setenang hantu. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Reptiles and Amphibians, para ilmuwan mengukur ukuran bukaan mulut 3 ular piton dan menemukan sesuatu yang akan membuat bulu kuduk para ahli merinding. Ular piton terkecil bahkan mampu menelan seekor rusa utuh seberat 35 kg. Bukaan mulut mereka dapat mencapai hingga 10 inci, kira-kira seukuran piring makan standar. Tetapi, bagian yang benar-benar mengerikan ada di bagian dalam tubuhnya. Jantung ular piton dapat membesar hingga 40% tepat setelah makan untuk memompa darah demi kelancaran pencernaan. Sementara itu, enzim pencernaannya meningkat hingga 40 kali lipat, mengubah seluruh tubuhnya menjadi tungku energi raksasa. Mereka tidak memilih mangsa secara selektif. Bagi mereka, hewan vertebrata apapun adalah makanan yang sah. Seorang ahli biologi National Geographic pernah berkata, mereka memakan apa saja yang memiliki tulang belakang. Dan angka-angka telah membuktikannya. Ular piton Burma telah memangsa setidaknya 24 spesies mamalia, 47 spesies burung, dan banyak reptil asli, mulai dari kelinci rawa, rakun, dan rubah, hingga bahkan aligator.
Dan terkadang, Anda akan menyaksikan aligator dan ular piton bergulat satu sama lain sampai mati, layaknya pertempuran prasejarah. Akibat dari dominasi ini adalah keruntuhan ekologis total. Sebuah studi tahun 2012 mendokumentasikan penurunan 90% populasi rakun, hampir punahnya kelinci rawa, hilangnya lebih dari 99% populasi posum di seluruh wilayah jelajahnya, serta penurunan tajam yang berbahaya pada populasi rubah dan burung yang bersarang di tanah. Dan Anda juga perlu tahu, Everglades bukan hanya sekadar rawa. Ini adalah sistem penyarian air alami terbesar di Amerika Serikat, yang memasok air bersih kepada lebih dari 9 juta orang. Ketika rantai makanan runtuh, seluruh sistem ini pun mulai bergeser. Aligator kehilangan sumber makanannya, burung pemangsa menghilang, dan lahan basah mulai mengalami degradasi dari dalam keluar. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan percaya bahwa ular piton Burma di Florida tidak memiliki predator alami. Oleh karena itu, para peneliti harus bereksperimen sendiri pada seekor piton yang mereka beri nama Loki, karakter di awal film dokumenter kami. Para ilmuwan tidak memilih Loki secara kebetulan. Dia adalah ular piton jantan yang kuat dan sehat dengan wilayah jelajah yang luas. Persis seperti yang disebut USGS sebagai Judas Snake atau ular pengkhianat. Selama musim kawin, ular piton jantan melacak feromon betina dengan ketelitian yang luar biasa. Para peneliti pun memanfaatkan naluri ini. Mereka memasang perangkat GPS pada Loki dan membiarkannya memandu mereka ke tempat-tempat di mana ular betina menjaga puluhan telurnya. Misinya jelas, tetapi sangat penting. Temukan lokasi sarang, rekam data, atau hancurkan telur-telur tersebut sebelum seluruh kumpulan monster baru menetas. Loki adalah agen rahasia yang sempurna, dan setiap sinyal GPS yang dikirimnya adalah petunjuk. Hingga suatu hari, sinyal itu tiba-tiba berhenti. Suhu tubuhnya turun tajam. Loki telah bertemu sesuatu. Ini tidak tampak seperti kecelakaan, dan tentu saja tidak tampak seperti jejak manusia. Kemudian, kamera jejak mengungkapkan kebenarannya. Pelaku yang kembali ke tempat kejadian adalah seekor bobcat, kucing liar yang beratnya hanya 10 hingga 15 kg, bahkan tingginya kurang dari setengah meter. Namun, ia telah mencapai apa yang dianggap mustahil oleh Florida, menumbangkan ular piton dewasa. Bobcat sangat mudah diidentifikasi. Ekor pendek dengan ujung hitam, bulu berbintik mulai dari abu-abu hingga coklat kemerahan, tonjolan telinga, dan tanda wajah yang khas. Mereka biasanya hidup hingga 14 tahun. Setiap kucing memiliki beberapa tempat aman, seperti pohon berongga, semak lebat, atau celah berbatu, untuk berlindung. Bobcat betina tinggal di area kecil sekitar 6 mil persegi, sementara jantan meliputi wilayah yang kira-kira 5 kali lebih besar. Mereka secara teratur berpatroli di perbatasan mereka dan meninggalkan tanda-tanda seperti bendera kecil. Mode berburu mereka aktif di malam hari. Di musim panas, mangsa mereka termasuk kelinci, tupai, dan rakun. Di musim-musim dingin, mereka memangsa burung, terutama burung migrasi. Terkadang, bobcat bahkan memakan bangkai. Mereka bertindak bijaksana dan tidak akan pernah terjun ke dalam pertarungan yang tidak dapat mereka menangkan. Masalahnya adalah ular piton telah mengambil alih hewan-hewan yang diandalkan oleh bobcat. Kelinci, rakun, burung. Ular piton memusnahkan sumber makanan, memusnahkan sumber daya, dan terkadang bahkan memakan bobcat itu sendiri. Setelah apa yang terjadi pada Loki, menjadi jelas bahwa bobcat tidak hanya membela diri, tetapi mereka juga dapat menyerang ular piton. Tanda pertama muncul pada tahun 2021 di Big Cypress Preserve. Sebuah kamera jebakan menangkap pemandangan yang oleh banyak ahli ekologi digambarkan sebagai evolusi yang terjadi secara langsung. Seekor bobcat mendekati sarang ular piton Burma, mengendus setiap telur, mengunyah beberapa di antaranya, menghancurkan sisanya, dan kemudian menutupi semuanya dengan rumput, sebuah perilaku yang belum pernah tercatat sebelumnya. 3 hari kemudian, bobcat itu kembali dan berhadapan langsung dengan seekor ular piton betina yang beratnya lebih dari 110 pon dan panjangnya lebih dari 13 kaki. Serangan ular piton dapat membunuh seekor kucing dalam waktu kurang dari 1 detik. Tetapi, bobcat itu melompat mundur tepat waktu dan terus kembali ke daerah tersebut selama berminggu-minggu. Ini bukan lagi sekadar naluri. Ini adalah bentuk evolusi perilaku yang berkembang dalam waktu yang sangat singkat, dan Loki adalah buktinya. Bobcat tidak hanya memakan telur, mereka bahkan dapat membunuh ular piton dewasa.
Tetapi, bobcat bukanlah satu-satunya yang melakukan ini. Di bawah permukaan air, aligator Amerika, penguasa Everglades selama ribuan tahun, kini telah bergabung dalam pertempuran. Mereka telah ada selama 7 juta tahun. Meskipun ular piton menantang dominasi aligator, sang penguasa tidak mudah digulingkan. Beberapa video menunjukkan seekor aligator sepanjang 3 meter menyeret ular piton seberat 40 hingga 50 kg ke bawah air, lalu menghempaskannya hingga tulang punggung ular piton tersebut patah. Dalam sebuah studi FWC, lebih dari 14% ular piton yang diberi tag GPS menghilang karena berakhir di dalam perut aligator. Namun, seperti yang dikatakan seorang peneliti, pertarungan antara aligator dan ular piton itu seperti dua petarung kelas berat. Satu gerakan salah, dan Anda mati. Ular piton dapat mencekik aligator muda hingga mati. Sebaliknya, aligator sangat efektif dalam membunuh ular piton muda, sebuah fenomena yang disebut para ilmuwan sebagai serangan terhadap generasi berikutnya. Dan, ini bukan hanya tentang predator besar. Bahkan, spesies yang tampak kecil pun ikut bergabung di garis depan, ular raja dan ular berbisa. Ular raja tumbuh sepanjang 0,9 hingga 1,5 meter, memiliki ketahanan racun alami, dan terkenal karena gemar berburu ular lain, termasuk ular yang berbisa. Ketika ular piton muncul, ular raja pun memperluas menu makanannya. Sebuah studi tahun 2022 mencatat adanya perangkat GPS dari anak ular piton yang ditemukan di dalam kotoran ular raja setelah 48 jam. Ini menjadi bukti jelas bahwa ular asli Florida kini aktif membunuh anak-anak ular piton. Kasus tercatat tentang ular berbisa yang memakan ular piton yang diberi tanda ini menjadi dokumentasi langka yang sangat berharga dalam ilmu perilaku hewan. Seperti yang telah kami katakan, manusia tidak tinggal diam saja, hanya saja sedikit lambat. Dan di Florida, tidak ada yang mewakili upaya itu dengan lebih jelas daripada Donna Halil, seorang wanita kecil yang oleh media Amerika disebut sebagai mimpi buruk terburuk bagi ular piton Burma. Donna bukanlah seorang amatir. Dia adalah pemburu ular piton profesional bersertifikat pertama di Amerika Serikat, sebuah simbol dari program pengendalian spesies invasif Florida, yaitu program pemberantasan piton. Lebih dari 1.000 ekor ular piton telah dibasmi oleh tangannya sendiri. Anda tidak salah dengar. Kita tidak sedang berbicara tentang kesetaraan gender di sini, tetapi kenyataannya adalah banyak pria yang ketakutan hanya dengan melihat ular-ular ini, sementara dia telah membasmi lebih dari 1.000 ekor. Donna dibesarkan dalam keluarga militer, yang mungkin menjelaskan mengapa dia bisa begitu tangguh. Ia tumbuh besar di hutan bakau dan rawa-rawa lembab di Florida Selatan. Sementara anak-anak lain takut pada ular, ia justru mengamati ular seolah-olah sedang membaca buku yang terbuka. Saat anak-anak lain bermain boneka, ia berlari menyeberangi sungai, belajar mengidentifikasi jejak hewan, dan berlatih cara bertahan hidup. Aku tidak takut pada hutan. Hutan adalah rumahku, kata Donna dalam sebuah wawancara. Itu menjelaskan mengapa ketika Florida mengajak para pemburu untuk bergabung dengan program percontohan pada tahun 2017, Donna tidak hanya sekadar melamar. Dia terjun ke dalamnya seolah-olah itu adalah misi yang telah dia persiapkan sepanjang hidupnya. Dari ribuan lamaran, hanya 25 orang yang terpilih. Dan, Donna adalah yang paling menonjol. Dia memiliki keterampilan bela diri, pengalaman berburu seumur hidup, pengetahuan mendalam tentang ular, dan dia bahkan telah berkompetisi dalam kontes penangkapan ular piton di Florida lalu menang. Seorang menir FWC menggambarkannya, Donna adalah tipe orang yang bisa melompat ke rawa tengah malam sendirian, untuk menghadapi ular piton sepanjang 5 meter tanpa berkedip. Hanya dalam 3 bulan pertama, Donna dan timnya berhasil menangkap 163 ekor ular piton, banyak diantaranya berukuran lebih dari 5 meter dengan berat melebihi 58 kg. Hasilnya sangat mengesankan, sehingga pemerintah Florida segera mengubah program tersebut dari proyek percontohan menjadi program permanen. Saat ini, negara bagian tersebut memiliki sekitar 100 pemburu ular piton berbayar. Tetapi, Donna tetap menjadi bintang paling terang, satu-satunya yang melampaui mereka dengan rekor lebih dari 1.000 ekor ular piton yang telah ditangkap. Yang benar-benar menghantui penonton Amerika bukanlah sekadar angka-angkanya, melainkan cara kerjanya. Dia mengendarai Ford F-150 biru dengan platform pengamatan baja buatan khusus yang dipasang di bak belakang. Tinggi, kokoh, dan dirancang sendiri memungkinkannya untuk berdiri berjam-jam di dalam kegelapan. Yang tidak dipahami kebanyakan orang adalah ini.
Perburuan ular piton bukanlah sebuah pengejaran yang berisik. Ini adalah pertempuran antara terang dan gelap, antara keheningan dan naluri. Ini tentang melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Jika Anda menangkap kilasan gerakan itu, kata Donna, Anda punya waktu 3 detik untuk mengenali bahwa itu adalah ular piton, dan 1 detik untuk memutuskan apakah akan melompat dan menangkapnya. Dia sering harus berburu selama 10 jam non-stop, hanya untuk menemukan 1 ekor ular. Tetapi ketika saatnya tiba, semuanya harus sempurna. Langkah-langkahnya, kecepatannya, hingga sudut pendekatannya. 1 kesalahan kecil dapat membuat Anda digigit, dicekik, atau diseret ke bawah air. Pada kenyataannya, setelah bertahun-tahun berburu, tubuhnya telah terbiasa dengan cedera. Donna telah digigit puluhan kali, meninggalkan ratusan bekas gigitan tajam di lengan dan kakinya. Bekas luka di lengan kanannya berasal dari ular piton sepanjang hampir 4 meter yang mencoba menghancurkan tulangnya. Dalam pertarungan lain, dia terhempas ke rawa saat bergulat dengan ular piton sepanjang hampir 6 meter. Sebuah pertempuran yang dia gambarkan. Saya merasa seperti sedang melawan buaya yang terbuat dari otot. Anda mungkin berpikir pekerjaan ini menghasilkan uang yang sangat banyak. Bukan? Hanya uang hadiah untuk publik yang tinggi. Sedangkan gajinya sendiri tidak. Upahnya mendekati upah minimum, dan terkadang bahkan lebih rendah jika Anda memperhitungkan seluruh pengeluaran operasional. Tetapi, uang tidak pernah menjadi tujuan Halil. Dia berburu untuk melindungi rumahnya. Ini adalah pekerjaan yang melelahkan, dengan malam-malam yang tak terhitung jumlahnya tanpa hasil, serta rentang waktu yang panjang tanpa satupun penampakan. Tetapi, Halil tidak pernah menyerah. Bahkan ketika dia pulang dengan tangan kosong, dia akan kembali berburu lagi besoknya. Kita tidak bisa hanya berdiam diri, katanya. Tetapi, Donna tidak berjuang sendirian. Seiring program ini berkembang, dia mulai melatih pemburu baru, termasuk Tanya Tutins, seorang wanita muda yang bergabung dengan Donna dalam beberapa perburuan dan dengan cepat menjadi mitra terdekatnya. Tanya pernah berkata, Donna tidak hanya mengajari saya cara menangkap ular piton. Dia mengajari saya bagaimana untuk tidak takut pada kegelapan. Kehadiran Donna bersama generasi pemburu baru ini mengubah persepsi publik. Manusia tidak lagi dipandang sebagai korban tak berdaya dari spesies invasif. Pertempuran ini mungkin akan berlanjut selama beberapa dekade, tetapi ini bukan lagi sebuah kisah tentang keputusasaan. Ini adalah kisah tentang ketahanan ekosistem, serta tekad kuat dari orang-orang yang berjuang untuk melindungi rumah mereka. Jika Anda memiliki perspektif sendiri tentang perjuangan ini, tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, agar Anda dapat bergabung dengan kami untuk kisah-kisah seru selanjutnya.